Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan, supportan, dan semangat dari Anda. Sampai detik ini pun saya masih ada di YouTube memberikan motivasi, edukasi, semangat buat teman-teman semuanya yang baru gagal bayar, baru telat bayar, baru jatuh tempo, baik itu di legal maupun di ilegal, yang sejenisnya pinjaman online. Mudah-mudahan Solusi Hutang menjadi yang utama ya bagi kalian ya, minimal untuk memperbaiki mental yang cukup rapuh, mental yang cukup kandas ya. Karena hantaman, intimidasi, berbagai versi ancaman yang selalu dilontarkan oleh debt collector ya, sehingga mengganggu pikiran banget, dan tak jarang orang-orang salah bertindak dalam hal itu ya ketika pikiran mereka sudah terganggu. Dan mudah-mudahan Solusi Hutang hadir bisa selalu memberikan edukasi dan semangat, yang pastinya pemikiran-pemikiran yang positif buat Anda semuanya. Oke, ini mengingat kasus yang cukup viral ya tadi malam ya, yaitu penangkapan bos pinjol yang terjadi di Cengkareng gitu ya. Jadi dia warga negara asing yang ingin kabur ya, tujuannya ke Turki dan digrebek oleh kepolisian. Dan kita mau bahas ini nanti setelah video ini. Juga ada kita bahas tentang 104 pinjol legal yang dirilis oleh OJK per 2021 bulan 11 ini ya. Dan habis itu ada juga kesamaan dari ciri-ciri pinjol ilegal menuju ke legal. Pokoknya tetap support terus yang lengkap di Bandara Soekarno-Hatta. Ini informasi beritanya dari suara.com ya. Ini kenapa ini ada satu surat yang peristiwa gantung dirinya seorang ibu-ibu di daerah Wonogiri dengan surat wasiatnya yang nekat gara-gara dia diteror ya. Itu sebenarnya kenapa polisi memburu semua pinjol ilegal itu dan akhirnya dapat ya. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menangkap Direktur Bisnis dan Pemilik Koperasi Simpan Pinjam KSP Inovasi Milik Bersama IMB berinisial WJS alias BH alias JN. Bos sekaligus otak dari sejumlah aplikasi pinjaman online dan pinjol ilegal. Ini ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Oke, tuh. Di kalimat awal saya cukup apa nih? Bos sekaligus otak dari sejumlah aplikasi pinjaman online atau pinjol ilegal. Ini pinjaman online atau pinjol ilegal, berarti kalau pinjaman online aja dong, berarti juga ada dong kaitannya dengan pinjol legal gitu ya. Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmi Santika menyebutkan WJS ditangkap saat hendak melarikan diri ke Turki. Wow, jauh ya. Kami tangkap di bandara saat akan pergi ke Turki, kata Helmi kepada wartawan Rabu. Helmi menuturkan WJS ditangkap bersama dua rekannya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Namun kedua rekannya dibebaskan lantaran tidak terbukti terlibat dalam kasus ini. Setelah didalami tidak terkait, katanya. Penyidik dalam perkara ini telah lebih dahulu menangkap pemodal perusahaan pinjol ilegal berkedok KSP berinisial JS. Dia merupakan pemodal salah satu pinjol ilegal yang meneror seorang ibu rumah tangga di Wonogiri, Jawa Tengah hingga nekat akhiri hidup. Helmi ketika itu menyebut JS tidak berperan sebagai fasilitator warga negara asing WNA Tiongkok. Ditangkap saudara JS merupakan warga negara Tiongkok perekrut masyarakat untuk menjadi ketua KSP maupun direktur PT yang fiktif digunakan sebagai operasional pinjol ilegal dan juga sebagai pemodal untuk mendirikan perusahaan dan KSP fiktif yang diduga digunakan untuk operasional pinjol ilegal
kata Helmi saat dikonfirmasi. KSP Solusi Andalan bersama yang dimodali oleh JS diduga mengelola sejumlah aplikasi pinjol ilegal. Salah satunya aplikasi pinjol ilegal bernama Pulus Mujur. Aplikasi pinjol ilegal Pulus Mujur merupakan pihak yang meminjam uang kepada ibu rumah tangga di Wonogiri. Dia merupakan salah satu dari 23 aplikasi yang diturut menteror korban hingga akhirnya memilih gantung diri. Dari hasil penyidikan ditemukan bahwa korban meninggal gantung diri akibat telah meminjam 23 aplikasi pinjaman ilegal, salah satu diantaranya yaitu Pulus Mujur, yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam Solusi Andalan Bersama. Selain JS, penyidik turut menangkap Ketua KSP Solusi Andalan Bersama berinisial MDA dan SR. Mereka telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dari saudara MDA, Ketua KSP Solusi Andalan Bersama, disita akte pendirian KSP Andalan Bersama, perjanjian kerjasama dengan Fireman Gateway HP uang 20,4 miliar dari rekening bank atas nama KSP Andalan dan uang senilai 11 juta pada rekening bank atas nama KSP Solusi Andalan. Dari SR disita HP. Dalam perkara ini penyidik juga telah menangkap 7 tersangka jaringan desk collection atau penagih hutang dengan teror secara daring. Mereka merupakan jaringan yang turut menteror seorang ibu rumah tangga berinisial WI hingga akhir nekat bunuh diri. Helmi menyebutkan ketujuh tersangka masing-masing berinisial RJ, JT, AY, HC, AL, VN, dan HH. Penangkapan terhadap para tersangka dilakukan usai penyelidikan melakukan pendalaman terhadap peristiwa bunuh dirinya WI akibat terlilit hutang pinjol. Yang kami ungkap ini menyangkut peristiwa yang di Wonogiri, Jawa Tengah, kata Helmi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain ketujuh tersangka, penyidik kekinian tengah memburu satu warga negara asing dan warga negara asing berinisial ZJ. Dia diduga sebagai pihak yang mendanai layanan penyebaran SMS ancaman tersebut. Diduga berperan sebagai pendana juga mentransmisikan SMS berisi kesusilaan ancaman penistaan kepada korban pinjaman online. Warga Gonogiri berinisial WI ditemukan bunuh diri Sabtu 2 Oktober. Lalu dia nekat gantung diri karena diduga terlilit hutang dengan pinjaman online. Ibu rumah tangga 38 tahun warga Kecamatan Griwoyo, Kabupaten Gonogiri, Jawa Tengah, selain meninggalkan buku catatan berisi daftar operator pinjol yang diduga sebagai tempat berutang, WI juga menulis surat wasiat. Surat itu berisi permintaan maaf WI kepada suaminya karena meninggalkan aib keluarga. Wasiat disampaikan dalam bahasa Indonesia dan Jawa. WI mengaku banyak utang, meminta suaminya membayarnya. Selain dia meminta suaminya merawat kedua anak perempuannya, buku itu berisi daftar 27 operator pinjol yang serta diinformasikan nominal pinjamannya, tanggal jatuh tempo, nominal. Total hutang di operator pinjol yang tercatat di buku itu senilai 55 juta 300. Pinjaman di operator pinjol dicoret, diberikan keterangan lunas. Melalui surat wasiat, WI memberikan petunjuk di buku hitam kecil ada data orang yang diutanginya. Dia meminta suaminya menyampaikan permintaan maaf kepada mereka. Suaminya juga diminta membayar hutangnya. Kurang lebih begitu ya beritanya dari penggerebekan atau penangkapan yang dilakukan oleh Polda yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Ini akibat peristiwa gantung dirinya seorang ibu yang di daerah Wonogiri, daerah Wonogiri. Dan di situ dilakukan pengembangan, ternyata Pulus Mujur yang dimiliki oleh Solusi Andalan. Buat teman-teman semuanya, catat nama aplikasi ini, Pulus Mujur atau KSP Solusi Andalan. Stop membayar
dan jangan dibayar lagi. Kalau misalnya Anda masih diteror ataupun ditakut-takuti, tolong matikan handphone Anda dan ganti kartu Anda, ya, supaya jangan terjadi hal-hal seperti yang telah terjadi saat ini, ya. Dan adapun yang saya cerna di sini, dari pelaku pinjol ini selalu warga negara asing, ya. Oke, karena ini berstatusnya ilegal. Dan untuk yang legal ini bagaimana, ya? Dan saya berharap banyak, saya mungkin berharap banyak, ya, mungkin mewakili suara dari teman-teman semuanya, karena banyaknya intimidasi, tekanan dari penagih hutang dari pinjol legal, ya. Baik mereka melontarkan ancaman menggunakan pasal, habis itu menggunakan ancaman-ancaman yang seakan pokoknya dramatis banget ancamannya. Kalau untuk menggunakan pasal mungkin di satu sisi, ya, mungkin sebagian masyarakat sudah paham. Untuk menetapkan seseorang dengan pasal tuduhan yang dilontarkan oleh DC, sedangkan polisi aja butuh melakukan penyidik dan penyelidikan, ya. Tapi si debt collector atau penagih hutang dari pinjol legal dengan enaknya dan dengan mudahnya mereka menetapkan satu pasal kepada debetur-debetur mereka yang bermasalah ataupun telat bayar. Ini perlu dikaji ulang atau dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kalau bisa jangan dikasih tahu otoritas jasa keuangan, karena banyak bahasa DC bahwa bukan saja debetur yang dilindungi oleh OJK, tapi debt collector juga dilindungi oleh OJK, ya. Mungkin dari saya cuman itu aja, saya tidak menanggapi banyak, ya, soal berita ini. Dan untuk teman-teman semuanya, setelah video ini juga akan ada video berikutnya yang muncul tentang 104 pinjol legal yang diposting OJK yang terbaru ini. Kita bandingkan dengan 7 ciri-ciri pinjol ilegal, ya. Setelah ini pantengin terus channel Solusi Hutang dan aktifkan notifikasinya. Nanti Anda akan mengetahui video-video terbaru dari Solusi Hutang, ya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih